Siang itu, suasana rumah Pak Hari yang biasanya begitu tenang, kini berubah menjadi tegang. Fatah datang dengan niat baik, ingin memastikan bahwa Pak Hari tidak lagi cemas memikirkan keadaan Mohan setelah pergi dari rumahnya. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa dirinya telah menyewakan kios kontrakan milik Noel senilai 300 juta rupiah agar Mohan bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Baginya, ini adalah bentuk kepeduliannya, sesuatu yang ia ingin lakukan tanpa pamrih atau balasan dari siapapun. Pak Hari yang mendengar hal tersebut merasa lega sekaligus terharu. Sebagai seseorang yang telah membesarkan Mohan, ia selalu dihantui oleh perasaan bersalah karena tidak lagi mampu menanggung kehidupan anak angkatnya itu, yaitu Mohan. Fatah dengan segala kemurahan hatinya seakan menjadi jawaban atas kegelisahan yang selama ini ia pendam. Namun, suasana mendadak berubah menjadi tegang ketika Mohan datang ke rumah Pak Hari tanpa diduga-duga. Ia mendengar seluruh percakapan dari Mohan kepada Pak Hari di balik pintu. Dan pada akhirnya juga, di sini Mohan melangkah masuk menemui mereka. Mohan langsung menunjukkan rasa kekecewaan, kemarahan, dan rasa sakit yang tak terkatakan. Selama ini, Mohan hidup dengan prinsip bahwa dirinya harus mampu bertahan sendiri. Kehidupannya telah ditempa oleh kerasnya dunia sejak kecil, membuatnya enggan menerima belas kasihan dari siapapun. Ia telah kehilangan orang tua, berpindah-pindah tempat tinggal, dan kini bahkan harus keluar dari sekolah karena keterbatasan biaya. Setiap luka yang ia alami menjadikan sosok yang kuat, atau setidaknya itulah yang ia yakini. Namun mendengar bahwa tempat tinggalnya saat ini ternyata dibiayai oleh Fatah membuatnya merasa seolah-olah seluruh perjuangannya sia-sia. Baginya itu bukan sekedar bantuan, tetapi lebih kepada pengingat bahwa ia tidak cukup kuat untuk bertahan sendiri. Hal itu menghantam harga dirinya dengan sangat keras. Di sisi lain, Fatah melihat hal ini sebagai bentuk kepedulian kepada Mohan. Ia tidak pernah bermaksud untuk merendahkan Mohan, apalagi membuatnya merasa lemah. Fatah hanya ingin memastikan bahwa seseorang yang ia hormati sebagai sahabatnya, juga seseorang yang selalu dekat dengan Akila, memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah tujuan Fatah. Tetapi ia lupa tidak semua orang melihat kebaikannya dengan cara yang sama. Bagi Mohan, bantuan itu lebih terasa sebagai pukulan terhadap prinsip hidupnya dibandingkan sebagai bentuk pertolongan Fatah kepada Mohan. Rasa amarah yang membara dalam dirinya membuat Mohan tidak lagi bisa berpikir jernih. Baginya, ini bukan sekadar persoalan uang atau tempat tinggal, tetapi soal harga diri, dan tidak memberinya kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Seluruh kepedihan yang selama ini ia pendam berubah menjadi bara di dalam dada. Pak Hari yang melihat reaksi Mohan hanya bisa menghela napas berat. Ia tahu betul bagaimana keras kepalanya Mohan, ketidakmauannya untuk menggantung kepada orang lain. Mohan bukan tipe orang yang menerima sesuatu begitu saja, apalagi jika itu menyangkut belas kasihan kepadanya. Mohan pun tidak bisa tinggal diam. Seluruh emosinya bercampur aduk dalam dirinya, membuatnya memilih pergi. Ia merasa harus menjauh, harus mengambil keputusannya sendiri tanpa ada intervensi dari siapapun. Pak Hari sebenarnya juga tidak mau menginginkan keadaan ini terjadi. Ia adalah orang yang telah membentuk Mohan setelah ia mengangkat Mohan sebagai anaknya. Ia merasakan beban berat dalam hatinya saat harus pergi dan membiarkan Mohan angkat kaki dari rumahnya sejak pertama kali membawa Mohan ke rumahnya. Di sini Pak Hari sebelumnya memang sudah berjanji pada dirinya sendiri akan merawat Mohan seperti darah dagingnya. Namun pada kenyataannya saat ini, ia merelakan Mohan untuk pergi selama-lamanya dari rumahnya. Sejak keuangan atau finansialnya meredup, kini hidupnya semakin menipis. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap menanggung biaya sekolah Mohan, memastikan anak itu memiliki masa depan yang lebih baik. Di sisi lain juga Fatah sudah menjelaskan kepada Mohan jika selama ini ia telah gagal paham atau telah salah paham dengan kedekatannya dengan Akila. Yang dimana di sini Mohan menganggap jika Fatah dekat dengan Akila selama ini adalah kembali balikan atau berpacaran.
Pada kenyataannya, di sini Fatah justru dijadikan oleh Akila sebagai tempat curhat atas perasaan Akila kepada Mohan. Yang dimana di sini Fatah mengetahui pada akhirnya jika Akila merasakan cinta atau kasih sayang kepada Mohan. Bahkan yang membuat Fatah tertawa dan sedikit shock ketika Akila mengatakan kepada Fatah jika Akila jatuh cinta kepada Mohan sejak pertama kali di asrama. Padahal saat itu, di sini Fatah masih berpacaran dengan Akila. Akan tetapi di sini Fatah juga bersyukur dengan putusnya dengan Akila, maka ia dan Akila sangat lega untuk saling bercerita dan tidak ada kata cemburu, tidak ada perasaan apapun yang membuat mereka terluka. Di sisi lain, di sini Akila juga sangat lega sekali. Akan tetapi dia malu dan telah mengakui jika ia suka Mohan sebelum Fatah. Namun pada akhirnya juga Akila bersyukur karena di sini ia telah putus dengan Fatah. Namun ada masalah besar yang kini ia belum mengetahui. Jika di sini ia belum menjelaskan kepada Mohan jika hubungannya dengan Fatah adalah sebagai sahabat saja atau mantan pacar, tidak lebih. Itulah yang membuat Mohan beberapa akhir ini telah menjauhi Akila, dan Akila nampaknya harus menjelaskan empat mata kepada Mohan apa yang terjadi. Karena di sini Akila tidak mau jauh-jauh lagi dengan Mohan. Karena di sini Akila sangat benar-benar mencintai Mohan. Terlepas dari apapun yang menghalanginya, termasuk ibunya yang mengatakan kepada Akila jika Akila harus menjauhi Mohan karena Mohan tidak mempunyai orang tua yang jelas. Bahkan di sini Akila tidak tahu di mana tempat tinggal Mohan. Inilah yang membuat ibu Akila tidak merestui hubungan antara Akila dan juga Mohan. Malah di sini ibu Akila menyuruh Akila untuk dekat dengan orang kaya seperti Fatah, keturunan Fernandes. Atau bahkan di sini ibu Akila menyuruh Akila untuk berpacaran atau berpasangan dengan orang yang lebih kaya dari Fatah. Ini akan menjadi martabat bagi keluarganya, karena ibunya Akila tidak mau jika seandainya Akila berpacaran atau berhubungan dengan orang yang di bawahnya, maka ia akan dibicarakan oleh teman-teman ibunya. Namun di sini Akila nampaknya tidak peduli karena ia yakin bahwa cinta sebenarnya adalah untuk bagaimana caranya bisa membuatnya menjadi lebih baik. Dan itu yang Mohan lakukan kepadanya. Bahkan Mohan sebelumnya telah menjadikan dia sebagai guru privatnya, yang menjadikan di sini nilai Akia kembali menjadi naik karena sebelumnya putus dengan Fatah. Nilai-nilai Akila semakin anjlok. Di sisi lain Fatah, meskipun tidak selalu menunjukkan secara langsung, ia adalah seseorang yang memiliki hati yang tulus. Ia tidak tega melihat orang di sekitarnya mengalami kesulitan. Sejak mengetahui bahwa Mohan telah meninggalkan rumahnya atau rumah Pak Hari dan kini tidak memiliki tempat tinggal, ada kegelisahan yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa Mohan adalah orang yang keras kepala, seseorang yang lebih jatuh bangun sendirian daripada menerima bantuannya. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi terbaru seputar Asmara Genji. Mimin di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.